Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ardian Jayapusmamran, MKD STBMM FVCS FVCD. Saya merupakan staf di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia dengan nomor FPTK 254766671352252 dengan bidang ilmu bedah mulut dan maksilofasial. Selain sebagai dosen, saya juga menjabat sebagai kepala departemen di bidang bedah mulut dan maksilofasial di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia. Adapun blok mata kuliah yang saya ampu ada beberapa, antara lain adalah blok oromaksilofasial, blok kedaruratan, blok gerontologi, implan, kemudian blok kolaborasi, blok sistem dato, dan blok oral diagnostik. Kemudian berikut nanti akan ada video yang akan saya tampilkan, di mana video ini akan menanyakan tentang mata kuliah dari blok oromaksilofasial, di mana materi perkuliahannya adalah tentang infeksi gigi, di mana ada capaian yang perlu dari pembelajaran ini, antara lain adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang macam-macam dari gigi infeksi, klasifikasinya dan etiologi dari gigi infeksi, kemudian menjelaskan tentang prinsip-prinsip penanganan bedah pada gigi infeksi, kemudian menjelaskan tentang teknik pengambilan gigi infeksi pada mulut ketiga bawah, dan terakhir adalah menjelaskan tentang komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pada saat dilakukan tindakan protektomi. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan secara detail tentang apa saja gangguan-gangguan yang terjadi gara-gara gigi infeksi atau yang kita kenal dengan gigi busuk, kemudian bagaimana penatasannya, sehingga nanti di kemudian hari mahasiswa diharapkan bisa memberikan informasi terkait masalah kesehatan gigi dan mulut. Adapun beberapa teknik pengajaran yang saya gunakan pada perkuliahan saya ini adalah, pertama adalah delivery. Delivery ini adalah teknik di mana saya memberikan materi-materi yang saya rangkum dari beberapa referensi, baik dari textbook maupun dari jurnal-jurnal terbaru yang bisa memberikan masukan atau kontribusi yang nyata kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa memahami dengan mudah, sesimpel mungkin, sehingga gampang dimengerti. Kemudian yang kedua adalah teknik inovatif, di mana ini adalah mahasiswa akan kami berikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan masukan-masukan terkait apa yang mereka dapatkan di luar sana, dan kita akan diskusikan untuk menemukan solusi-solusi atau inovasi terbaru yang bisa digunakan untuk pendidikan ke depan ini. Kemudian yang ketiga adalah interaction. Interaction di sini kami akan memberikan sesi untuk diskusi atau tanya jawab terkait dengan materi yang diberikan, di mana nanti mahasiswa akan bertanya bersama mahasiswa, dan juga nanti dari pengajar juga bertanya kepada mahasiswa, sehingga hidup suasana perkuliahan, sehingga dapat memberikan interaksi yang feedback antara dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa, sehingga diharapkan materi yang dibawakan itu bisa berkembang menjadi suatu materi yang bisa mendapatkan sesuatu yang baru, seperti itu. Kemudian adapun nanti penilaian yang diambil itu kami melakukan dengan pemberian kuis, kemudian penilaian dari CSL, PBL, dan yang terakhir adalah dari ujian teori blok, di mana nanti ujian tersebut dilakukan pada akhir blok nanti. Berikut video pembelajaran dari kami untuk blok mata kuliah oromaksilofasial dengan materi kuliah tentang gigi infeksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di blok oromaksilofasial. Hari ini kita akan membahas tentang materi tentang infeksi gigi mulut ketiga. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya silakan kita langsung untuk bikin doa, terus silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, adalah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
infeksi pada urat gigi. Di mana tujuan umumnya adalah menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dari gigi infeksi. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tentang bagaimana penatasanaan untuk pada kasus gigi infeksi. Kemudian ada pun tujuan khususnya yang pertama adalah menjelaskan tentang macam-macamnya jenis gigi infeksi, baik menurut etiologi dan klasifikasi. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang prinsip dasar bedah, misalnya macam-macam dari jenis bednya, jenis perbedaannya seperti apa, kemudian bagaimana teknik screeningnya ya, nanti kita jelaskan. Kemudian juga menjelaskan tentang teknik pengambilan gigi infeksi atau kita kenal dengan odontologi. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan tentang apa saja sih komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pada saat dilakukan tindakan operasi pada gigi infeksi. Kemudian sebelum kita masuk kita bahas tentang definisi apa sih gigi infeksi itu. Gigi infeksi itu adalah sebuah gigi yang mengalami kegagalan tumbuh secara normal, entah dia karena dia posisi miring atau dia tidak ada ruang yang terbentuk pada saat gigi mau keluar, dikatakan gigi infeksi. Gigi infeksi itu sendiri itu biasanya ada dua, ada yang parsial, ada yang total. Parsial itu adalah gigi infeksi yang dia tenggelamnya sebagian saja, sedangkan yang total adalah yang terbelam semuanya di dalam tulang. Ya, jadi dia itu tergantung nanti dari tingkat kedalaman dari tulangnya dari gigi infeksi sendiri. Kemudian etiologinya ada beberapa etiologi yang bisa terjadi. Yang pertama itu adalah karena arah tumbuh gigi yang tidak normal, bisa tumbuh ke belakang atau ke depan, samping kiri atau samping kanan, sehingga dia menghalangi gigi keluar. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari gigi sebelahnya. Misalnya gigi sebelahnya itu dia posisinya lebih dekat ke arah distal, sehingga gigi tidak bisa keluar karena tidak memiliki ruang untuk dia keluar ke atas, sehingga dia terhambat. Kemudian ada keberadaan tulang di atasnya. Nah ini biasanya pada kasus yang dimana gigi dia infeksi ini dia miring ke arah distal biasanya. Misalkan ada tulang, ya tulang mulus yang menghalangi dia keluar, itu juga menyebabkan gigi infeksi. Kemudian juga ada kelainan genetik abnormal. Ini biasanya itu adalah kondisi terakhir dari pasien di mana rahang pasien kecil sedangkan giginya besar sehingga tidak cukup ruang untuk gigi keluar. Kemudian ini sama juga kebutuhan lengkung ruang yang tidak mencukupi ya. Kemudian etiologi lokal itu ada yang karena penyimpanan posisi karena tekanan, kemudian ada karena kekuatan tulang, ada karena inflamasi kronis ya, ada juga karena ada kista dan ada tumor odontogenic ya, odontogenic. Kemudian juga biasanya posisi beli ya atau yang tidak sesuai pada arahnya atau jalurnya. Kemudian ada sistemik itu biasa karena prenatal, postnatal dan kondisi angka lainnya. Nah, ini yang jarang terjadi, tapi kita akan bahas nanti. Nah ini kita bahas tentang klasifikasi pada gigi molar ketiga. Di mana ini menurut Axel, dia ini membagi klasifikasi itu menjadi beberapa bagian. Ini berdasarkan dari arah tumbuhnya. Misalnya, ini dia kalau dia tumbuh agak miring ke mesial namanya mesial lunar. Kalau dia agak miring ke distal namanya distal lunar. Kalau dia lurus ke atas dia arah vertikal. Sedangkan kalau dia tidur dia mengarah berbentuk 40 derajat daripada gigi depannya atau gigi yang bawahnya itu disebut horizontal. Sedangkan dia kalau dia ada yang miring ke arah luar, ke arah mukosa pipi itu disebut konversi. Sedangkan kalau ke dalam arah lidah itu namanya rekonversi. Dan ini yang paling ekstrim dia itu jungkir balik kaki kepala kaki itu namanya inverted ya. Kemudian ini kalau menurut kategori dia membagi infeksi itu menjadi 3 kategori. Itu tergantung dari tinggi rendahnya gigi infeksi terhadap gigi sebelahnya. Contoh, pada gigi pada yang posisi A itu dia puncak tertinggi ini ya, tertinggi dari M3 itu sejajar dengan puncak tertinggi dari M2. Jadi dia hampir sejajar. Itu dikatakan posisi A. Kemudian kalau dia di antara puncak tertinggi dengan cervical itu dikatakan posisi B. Sedangkan kalau dia berada di bawah garis cervical itu dikatakan posisi C. Seperti ini jelas ya? Jelas ya? Oh semangat ya? Siap-siap. Nah, kemudian ini juga sama ya, dia juga memkategorikan seperti itu. Kemudian ini kalau kategori dia itu untuk kelas yang berada di posisi ini kelas. Kelas ini dia menyebutkan ketersediaan ruang yang tersedia untuk gigi keluar.
Jadi kalau di sini pada endodonti dia menjelaskan bahwa kalau misalnya lebar antara tepi distal dari gigi yang 2 sampai ke rambut ascendens di rambut ascendens dia sama dengan lebar dari mahkota gigi yang 3 dari mesial distal itu kelas 1. Jadi dia posisinya dia kalau dia tumbuh keluar dia sama ukuran antara mahkota gigi yang 3 dengan ruangan yang tersedia. Itu namanya kelas 1. Kalau dia yang tersedia hanya 1/2 atau kurang dari 1 gigi ini yang tersedia ruangannya itu kelas 2. Kalau tidak ada ruang tersedia sama sekali dia kelas 3. Ya. Kemudian ini kalau untuk yang atas hampir sama. Dia juga posisinya ada yang axial-ular, distal-ular, vertikal, horizontal, kemudian juga versi. Kalau atas itu pato ya, bukan pato versi karena dia mengirim ke arah patal. Kemudian ada yang atas namanya faktor. Kalau yang atas dia itu pembentukannya juga sama. Ini dia berdasarkan kedalamannya ya, posisi A, B, C ya sama ya. Ini yang tinggi sekali. Tapi kalau yang atas dia ada tambahan karena di atas ada sinus, makanya ada namanya pengklasifikasian yang disebut SA atau NSA. Apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? SA, NSA, ada yang tahu? Nah, dan memang saja SA itu sinus approximation, jadi sinusnya tuh terekspos ke dalam. Karena ini kayak gini ya. Ini kan sinus nih, ini kan sinus yang kita ini kan sinus. Kayak bola, dari sini kan sinus. Kalau akarnya masuk ke sinus namanya sinus approximation. Dan kalau dia kayak gini jauh kan, ini kan sinus kintik yang kita ini kan sinus akarnya. Dia tidak masuk, jadi dia non sinus approximation. Jadi tidak ada approximation sinus. Itu aja yang membedakan antara atas sama bawah. Oke, sampai jelas? Oke, terus ya. Sekarang kita masuk ke tahap bagaimana penatasan berkasus gigi inflaksi. Kita kenal dengan operasi gigi bungsu. Kalau awalnya operasi gigi bungsu, kalau kita kenal dengan odontotome yaitu pengambilan gigi yang tidak tumbuh sempurna atau yang tidak erupsi. Itulah yang dikatakan definisi dari odontotome ya. Kemudian indikasinya itu banyak. Jadi kalau misalnya ada keluhan secek kepala, di sini ada yang secek kepala, di kiri ada? Ada. Kalau itu saran saya nanti coba kamu foto panoramik, biasa saja karena ada gigi palsu. Kemudian infeksi akibat gigi infeksi. Nah, ini yang paling sering ada kasusnya adalah perikoronitis atau perikoronitis. Tapi yang perikoronitis yang berbahaya. Biasanya pasien dengan gigi infeksi dengan perikoronitis itu bisa menyebabkan abses. Kalau dianggap lama. Saya sering mendapatkan kasus itu pasien masih muda, masih umur 20-an, gitu dia datang dengan bungkam. Abses ternyata karena gigi infeksi. Ya. Jadi kemudian ada karena dia merosot gigi depannya, diambil. Kalau dia menghambat perawatan gigi TSL, atau juga pada yang mau pasang orto, jangan pernah pasang orto kalau pakai gigi palsu ini. Karena banyak sekali pasien yang datang, dia sudah perawatan bertahun-tahun, sudah rapi, bagus giginya. Pas dilepas bracketnya, berapa bulan kemudian terbongkar kembali. Ya, pasien. Ini mesti pasang lagi karena dia didorong oleh gigi bungsunya. Jadi dia gigi bungsu mendorong sehingga menyebabkan semua tekanan di depan itu terbongkar semua ke depan. Jadi di awalnya rapi, jadi produk kembali. Ya. Kemudian kalau dia mengalami permanen menyebabkan masalah ortodontiknya tadi ya. Kemudian kalau ada kistanya tadi ya, kalau ada kista, kalau di vaksin itu biasanya disebut kista dentigerus. Itu khas untuk gigi vaksin. Kista yang pasti ada yang hanya ada di gigi vaksin adalah kista dentigerus. Kemudian ada resepsi pada atas sebelah. Nah, ini yang namanya indikasi pasti ada kontraindikasi. Kontraindikasi itu ada macam-macam. Kalau misalnya dia gigi vaksin tapi dia tadi kalau dilihat dari fotonya arah tubuhnya bagus ke atas, kemudian dia tidak tahanan, terus ngapain? Dia kan keluar lagi dari sendiri. Ya. Kemudian gigi vaksin yang dipakai sebagai abutment atau penyangga dari gigi sebelahnya, misalnya itu gigi diambil. Kemudian yang punya riwayat sistemik, nah ini kontraindikasi pada tindakan bedah, tapi bukan kontraindikasi mutlak. Kalau sudah ditangani penyakit sistemiknya, misalnya ada gula, ada hipertensi ditangani, sudah tertangani, boleh tindakan bedah. Ya, tapi kalau pada saat tindakan dia tinggi atau dia tinggi gulanya, jangan, tidak boleh.
Kemudian pasien dengan divaksin dalam tanpa peluang patologis, nah ini biasanya kalau gigi pasien itu nempel dengan kardus mandibular, dia kalau ketangkep beresiko tinggi, biasanya ditunda. Bukan tidak tapi ditunda kalau memang dia ada keluhan baru diambil dengan sudah risikonya. Dan kalau tidak usah. Kemudian yang ini kalau dia ada komplikasi yang tinggi yang ada risiko faktor rahang, biasanya itu kalau dia ada pernah kasus itu dia giginya di bawah situ, hampir di bawah sisi dari sudut rahangnya. Itu kalau kita ambil risiko patah rahang. Ya, jadi biasanya kalau itu kita jadi pertimbangkan pasien untuk dipertahankan atau memang diambil dengan persiapan kata-kata plak kalau dia patah. Ya. Nah ini fotokopi yang harus paham ya, fotokopi klasifikasinya. Ini ada foto vertikal ya. Kemudian ini yang sisi dia, ini yang keren karena dia bisa lihat ini, dia bisa lihat tanda mandibular. Dia bisa 3 dimensi, dari depan, dari samping, atas bawah bisa harus ini. Dan dia bisa pewarnaan untuk garis dari tanda mandibular. Ya, tapi ini memang mahal. Ini harganya sekarang bisa 400 sampai 1,2 juta satu foto. Ya, lumayan ya. Nah ini untuk prosedur tindakan. Prosedur tindakan ini kita ada beberapa tahap ya. Yang pertama kita persiapan alat dulu, alat bahan, kemudian asepsis itu dibersihkan, disterilkan, ya, kemudian anestesi lokal atau sedasi juga bisa, kemudian dilakukan sisi flat. Jadi itu businya nanti dibuka nanti ada gambar di belakangnya, kemudian dibuka, kemudian diambil tulangnya, diseparasi, dipersepasi itu dibelah giginya. Jadi setelah retensi tulang dibuka, jadi gigi dia kan dipenuhi sama tulang tuh, dilepaskan semua retensi tulang yang lagi keluar. Kemudian kalau tidak bisa keluar, ini gigi dibelah dua. Tujuannya dibelah dua adalah untuk menghilangkan tahanan dari gigi tersebut. Kalau sudah dilepas tahanan dari tulang, tahanan dari gigi dilepaskan. Terus setelah itu keluarkan, dihabiskan tulangnya, kotor perdarahan, jahit, dikasih. Sini saat ini ya, semua tindakan bedah di sini adalah asepsis. Ya, kalau ada dapat dokter dia dapat bedah, asepsis hati-hati. Resiko infeksi setelah tindakan tinggi sekali. Ya, banyak pasien yang dikerjakan tanpa protokol asepsis, kemungkinan infeksi tinggi, bengkak, abses setelah tindakan. Ya. Sama kalau misalnya kalian dapat pencabutan, kemudian pada gigi, kemudian dia tidak bersih, kemudian terjadi besokan, ini bisa ya. Ini kalau kita kerjakan lokal ya, ini adalah prosedur untuk anestesi lokal, lakukan blok ya, lakukan anestesi. Kemudian ini dia, kita buka flap ya, flapnya itu kita biasanya pakai flap yang benar aja, karena dia lebih gampang terbuka terekspos, sehingga gampang kita lakukan pengambilan tulang. Ya. Tulang kayak gini. Ini ada beberapa yang flap, ada yang triangular, ada yang envelope, ada yang yang variasi ya. Di sini yang paling minimal pasti ada yang paling lucu, karena dia hanya 2 kali ini bisa 1, 2. Sisanya ini lebih banyak ya, agar dia ada variasi-variasinya. Nah, ini juga terlalu. Ini yang lebih simpel, ya. Nah, kemudian setelah di sisi itu kita buka akarnya, buka tulangnya, sampai tulang kelihatan. Kalau tulang tidak terlihat pasti berdarah. Karena masalahnya lapisan apa? Dibagusnya ada lapisan itu namanya periosteum ya, ada periosteum. Periosteum itu yang dia kalau dia masuk mental dia masih dalam berdarah, tidak sembuh asal sampai tulang. Ya. Setelah itu baru kita lakukan pengurangan tulang. Ini tulang dikurangi, yang dikurangi ada retensi tulangnya. Jadi kan ini gigi kan dipegang sama tulang itu kan tertahan dia sama tulang itu kan. Nah, yang ini yang memegang ini kan kita bebaskan, yang menggeli itu supaya dia tidak terganggu. Nah, seperti itu. Kemudian ada ini yang disepasi dibelah, di strip dua, atau dipotong kepala itu terjadi kasusnya. Ya. Setelah disepit, dikeluarkan satu persatu, dikeluarkan dari gigi yang paling kalau sudah dibelah, dipatahkan, dicukil, yang mana yang paling benar kita dibelah dulu. Tidak mesti mesial, tidak mesti distal. Yang mana yang paling baik kita dibelah dulu. Oke. Terus setelah itu ini kosong, gigi tampung selama 1 jam, kemudian tidak boleh berkumur-kumur, tidak boleh makan panas atau pedas, kemudian
Kalau misalnya masih berdarah berarti gigi kasar lagi steril. Kemudian kalau ada perdarahan yang lanjut dan selesai langsung ke gigi saja. Kemudian ini yang paling penting fokus ini. Kenapa? Karena setelah tidak fokus pasti bengkak. Bengkak itu normal ya. Bengkak itu normal karena itu adalah proses penyembuhan luka di sini, inflamasinya. Jadi diperlukan supaya menggunakan makanya. Kemudian yang teratur gosok gigi tetap ya, tapi bagian yang ada jahitannya jangan disikat. Kemudian kita harus mulut dan kontrol 3 hari setelah tindakan untuk evaluasi infeksi, 7 hari untuk lepas benang. Ini beberapa komplikasi yang bisa terjadi, ada perdarahan, ada dislokasi, atau dan sebagainya, ada shock anafilaktik ya. Ini nanti ada di pembahasan di kedokteran tadi. Kemudian ini pusat juga perdarahan, parestesi ya, ada juga trismus, memar-memar ya, ini juga dibahas juga kedokteran. Oke, itulah tadi beberapa materi tentang gigi palsi. Baik, sekarang ada yang mau kita dulu sebelum kita diskusi. Silakan. Ada yang lain tentang gigi palsi? Silakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Baik. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi menanyakan bagaimana penerapan pada gigi palsi dengan dia ada apa? Masih sinus. Jadi gini. Kalau dia gigi palsi dia ada apa masuk ke sinus itu dia ada risiko dia jebol ke sinus. Ketika jebol ke sinus itu biasanya efeknya adalah kalau misalnya dari umur itu air gigi keluar begini, karena tembus ke atas. Biasanya untuk yang ada masuk sinus itu bisa kita lakukan tindakan tambahan, itu kita akan ketika dicabut itu soketnya kita akan tutup dulu, kita beri bahan untuk biasanya pakai sepomatan atau bisel untuk soketnya baru dijahit rapat fungsinya. Jadi ada bahan yang diisi di dalam sebelum ditutup fungsinya. Ya, jadi memang ada persiapan, jadi ada persiapan bahan tambahan. Oke? Ada lagi? Apakah semua kasus itu dilakukan sama pembedahan sama flagnya atau berbeda setiap kasus? Oke. Pertanyaannya juga bagus ya. Ini tentang metode flap ya. Itu ada bagaimana yang ada tidak benar, ada yang tidak benar variasi. Pada kasus tertentu itu memang setiap flap itu kalau untuk khusus untuk ekonomi ya, untuk kebanyakan menggunakan tidak benar. Tapi pada kasus yang lain, misalnya ada kasus tumor atau kasus misalnya ada trauma misalnya itu bisa menggunakan yang lain karena kalau ini kan yang nampak kan cuma area sini aja pada dua kan. Tapi kalau kita butuh jangkauan atau pandang yang lebih luas, itu kita bisa partanya ke depan kayak gini. Dan ini kalau ini disikap keluarkan dia pasti akan semakin luas pandangnya kan. Nah, itu tergantung dari kebutuhan operator seberapa panjang dia butuh luas area yang perlu dia lihat. Seperti itu. Jelas? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Jadi itu ya. Jadi ini yang perlu ada dipahami bahwa memang pembelian flat itu dia harus disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak semua harus pakai flat tidak semua, tapi dikondisikan kebutuhannya harus seperti apa. Butuh yang lapangan luas dan juga lebar, butuh lapangan secukupnya dan gampang ditutup rapat, itu disesuaikan. Ya. Kemudian nanti juga saya minta nanti semua pelajari tentang klasifikasi untuk odontologi. Ya, nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan diskusi tentang diskusi tentang klasifikasi untuk penamaan diagnosis dari kasus-kasus mutasi. Ya, jadi nanti pertemuan berikutnya nanti saya akan menunjukkan foto panoramik. Nanti kita akan buat kuis
nanti saya akan tunjuk nanti secara acak untuk menunjuk atau menyebutkan apa diagnosa dari kasus dari gambaran pemahaman yang satu nanti. Oke, jadi nanti tugas kalian nanti untuk hari ini sebelum kelas selesai pelajari tentang klasifikasi gigi vaksin. Nanti kita akan kuiskan di pertemuan berikutnya sebelum masuk materi berikutnya untuk menjelaskan, menyebutkan dengan lengkap dari gigi vaksin. Ya, contoh misalnya gigi vaksin 38 kelas 1A di Syamlar, lengkap, berurutan dan tertata rapi. Oke, sudah sampai sini. Ada yang mau tanyakan kembali sebelum saya akhiri? Sudah oke, kalau itu saya cukupkan. Sebelum kita mengakhiri, silakan kita ngobrol dulu. Untuk silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, ada yang mau kita lakukan doa dimulai. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik, terima kasih atas waktunya semua. Lebih banyak memaafkan. Ingat ya, pada berikutnya kita ada kuis, jadi tolong dipersiapkan semuanya. Sekian saya cukupkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.